Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, dari komen-komen para aswaja KW dari berbagai tingkatan keilmuannya, terlihat sekali mereka tidak memahami makna dan tujuan dari ayat-ayat Al-Quran yang saya sampaikan. Mereka juga tidak memahami, gagal paham dengan apa yang saya sampaikan, dengan argumentasi yang saya kemukakan. Ini sobat-sobat, mereka menjadi bodoh, menjadi dungu karena taklid buta dan amalan TBC, amalan bid'ah yang mereka lakukan. Ya, sobat-sobat, amalan bid'ah membuat aswaja KW dari seluruh tingkatan menjadi dungu, menjadi bodoh. Sedangkan ya, para pengikut aswaja KW dibodohkan oleh taklid buta. Tidak hanya dibodohkan oleh amalan bid'ahnya, akan tapi juga dibodohkan oleh taklid buta kepada ulamanya. Sobat-sobat, sebagai contoh, surat At-Taubah ayat 31 yang menginformasikan bahwa kaum Yahudi, kaum Nasrani sudah menjadikan orang alim dan rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah. Apa komen dari Laskar Aswaja KW? Ya, mereka berpendapat ayat ini hanya ditujukan kepada kaum Nasrani dan kaum Yahudi. Padahal sudah jelas Allah mengatakan, ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudal linnas. Pada bulan Ramadan kuturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Artinya Al-Quran ini ditujukan kepada umumnya umat manusia. Bukan hanya kepada Yahudi, bukan hanya kepada Nasrani, akan tetapi kepada seluruh umat manusia. Artinya surat ini juga, ayat ini juga ditujukan kepada umat muslim yang juga berperilaku sama dengan Yahudi dan Nasrani, menjadikan orang alim mereka sebagai Tuhan selain Allah. Ya, tentu saja mereka tidak menyembahnya secara fisik, secara gestur. Akan tetapi ketika ya
mereka mengikuti seluruh perkataan ulamanya tanpa koreksi, tanpa daya kritis, sehingga akhirnya mereka mengikuti ulamanya walaupun ulamanya itu bertentangan dengan Allah dan Rasulnya. Mereka masih ikuti ketika ulamanya mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah, atau sebaliknya menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Ya, karena masalah halal dan haram adalah hak prerogatif Allah. Jadi jika halal haram mengikuti ulamanya, padahal bertentangan dengan Allah dan Rasulnya, berarti kan sama mereka dengan menuhankan ulamanya. Ulamanya menjadi tandingan kepada Allah. Nah, akhirnya ada komen, sobat-sobat. Nah, kamu tahu sholat, tahu baca Al-Quran, dari mana? Kalau bukan dari ulama. Ini kan salah satu kegagal pahaman lagi. Bukti komen yang gagal paham. Ya, ya memang kita mendapatkan pelajaran-pelajaran agama, tahu sholat, tahu berwudu itu dari ulama. Memang benar. Tetapi ketika ulama bertentangan dengan Allah dan Rasulnya, maka kita tidak layak mengikutinya. Kalau masih mengikuti, itulah yang namanya taklid buta. Artinya, ya, mengikuti ulama sebatas mereka bersesuaian dengan Allah dan Rasulnya. Dan meninggalkan ulama, tidak mengikuti ulama ketika ulama tidak bersesuaian dengan Allah dan Rasul. Ini perlu dipahami. Artinya tidak 100% mengikuti ulama, tidak 100% meninggalkan ulama, tetapi dengan syarat ulama itu harus bersesuaian dengan Allah dan Rasulnya. Berkali-kali saya ungkapkan dalil ini. Kenapa ya Aswajak KW tidak paham-paham? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasuli. In kuntum tu'minuna billah wal yaumil akhir. Taati Allah, taati Rasul, dan pemimpin, ulama di antara kamu. Maka jika kamu berbeda pendapat, berselisih pendapat, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Jadi kan jelas di sini. Ketika ada perselisihan pendapat, perbedaan pendapat, ulama harus ditinggalkan. Dan kita harus kembali kepada Allah dan Rasulnya. Tapi kalau ulama bersesuaian dengan Allah dan Rasulnya, kita ikuti. Nah, mudah-mudahan penjelasan ini bisa membuka, mencerahkan pikiran Aswajak KW. Bagaimana memahami, ya, mengikuti ulama dengan, ya, daya kritis, bukan dengan taklid buta. Ya, bersesuaian atau tidak bersesuaian dengan Allah, selalu mengikuti ulama. Ini ya namanya taklid buta. Nah, ini ya bukti sobat-sobat. Aswajak KW
ya, gagal paham, tidak cerdas. Ya, tetapi memang sulit, sobat-sobat, kalau taklid buta, melakukan amalan bid'ah, amalan TBC sudah berkarat di dalam hati mereka. Apalagi dengan perilaku ini mereka mendapat keuntungan secara sosial maupun secara ekonomi. Ini akan sulit. Ya, hanya orang-orang yang mau berusaha merubah dirinya, maka Allah akan merubahnya. Yang mau merubah dirinya ke arah yang baik, yang mau merubah dirinya untuk meninggalkan taklid buta dan amalan TBC, maka inilah yang akan menemukan kebenaran Islam yang sebenar-benarnya menurut Allah dan Rasulnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta la yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum atau seseorang, bisa saja seseorang, sampai mereka mau merubah keadaan dirinya sendiri. Jadi perubahan itu dimulai dari diri sendiri. Selama kita tidak mau merubah diri kita, maka selama itulah akan tenggelam pada kedunguan, pada kebodohan, dikarenakan taklid buta dan mengamalkan amalan-amalan bid'ah, amalan-amalan TBC. Demikian sobat-sobat, semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.